Biarlah Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kami menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami. Tuhan, ini bukan hanya sebuah pujian yang kami naikkan, tapi ini sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam. Engkau Yesus Allah dan Raja kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berikan kami kesempatan untuk ada beribadah kepada Engkau. Untuk bersama-sama saudara seiman menaikkan pujian, belajar firman, dan menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Karena kami sadar, kami gak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Itulah alasan kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan kuduskan hati kami, bersihkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Supaya firman itu bekerja mengubahkan. Supaya firman itu bekerja menguatkan. Supaya firman itu bekerja menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pagi ini. Tadi kita berangkat pagi, jalanan agak padat. Umumnya kampung-kampung, perumahan-perumahan, desa-desa, hari ini ada yang namanya jalan sehat atau gerak jalan berhadiah. Kan perlu dilengkapi. Jalan tok gak ono hadiah ya kecut, males. Ya mungkin beberapa ini sedang jalan sehat ini ya. Boleh. Apa ini mendekati hari kecepit ya? Selasa prei soalnya. Ya puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali melayani di tengah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming, juga karena kendala-kendala yang dihadapi, kiranya ibadah hari ini boleh menguatkan ya, boleh menjadi sebuah penghiburan. Ya. Ini namanya lomba panjat pinang. Kalau di kampung saya namanya pelorotan jambe. Nah, ini ada yang tahu pelorotan jambe. Ini sing soro, sing ngisor, tengah atau ndukur? Sing ngisor ya. Tapi kalau kita nonton lomba begini kan apa namanya? Lucu ya. Ceria, membawa kegembiraan. Waduh. Wis munggah melorot meneh ya Pak Roni ya. Wis rupane koyo tetek melek ya. Wis ngono kuwi. Wis pokoke ketawa terbahak-bahak kita. Moro mule peruh rego ayam 44 saiki. Iya Bu ya? Berapa? Wah, ono sing 50. Tempat saya cuma 25.000. Setengah kilo. Iya, kita ini kadang bisa gembira karena sebuah event. Kita bisa gembira karena sebuah kegiatan. Tapi mari gembira. Kita dibawa lagi kepada persoalan hidup. Nah, makanya pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan sejauh mana kita ini melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apakah benar yang tadi kita nyanyikan? Kaulah segala, ya kan?
Apa betul kita mengajak dia berjalan dalam seluruh tantangan yang kita hadapi? Dan pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Bet-El, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbaik kita yang baca, yang setia dalam membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi peristiwa Yosua pasal 7 menyambung khotbah saya 2 minggu yang lalu. Ketika itu orang Israel mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa hebat. Mereka masuk ke tanah Kanaan, bertemu dengan sebuah kota dengan tembok yang sangat tebal. Dan kota itu adalah kota Yeriko. Dan di situ Israel melihat sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan. Sekalipun tembok itu sangat tebal, ketika mereka berseru berteriak, maka Tuhan membuat tembok itu runtuh, roboh. Kemudian mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Setelah mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka punya sebuah pengalaman. Kita ternyata bisa mengalahkan kota yang bertembok tebal. Lalu mereka bertemu dengan sebuah kota kecil namanya Ai. Lalu orang mulai berpikir, yang tebal aja hancur, yang kecil begini gampang saja, mudah saja. Kadang juga begitu buat kita. Kalau kita sudah pernah menyelesaikan sebuah persoalan yang besar bersama dengan Tuhan, kadang waktu kita bertemu dengan persoalan yang mungkin tidak sebesar itu, kita pikir sekali-sekali tidak perlu merepotkan Tuhan. Mandiri bro. Ya kan? Kemarin kita sembahyang doa puasa. Kita sudah keluar dari persoalan. Ini kecil. Kita nggak usah doa puasa. Jadi pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah
pengalaman bagi orang Israel. Bagaimana ketika mereka mulai tidak melibatkan Tuhan, maka mereka mengalami yang namanya kekalahan. Namun ketika mereka mulai menyadari kesalahan mereka, maka mereka mengalami kemenangan iman. Jadi pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kemenangan iman dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi waktu kita perhatikan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mengapa orang Israel bisa mengalami kekalahan? Sekalipun orang Israel bilang kota itu sedikit saja jumlahnya orang di situ. Tidak sebesar Yeriko. Kenapa mereka bisa kalah? Kenapa mereka nggak mengalami kemenangan itu? Di dalam ayat 1 ada persoalan yang perlu diselesaikan dari Yosua pasal 7. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jelas di situ ada sebuah persoalan yang sangat krusial, yang sangat penting di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa memberikan mereka kemenangan. Itu Arkan ketika mereka mengalahkan kota Yeriko sudah dikasih pesan. Nanti barang ini nggak boleh kau ambil. Barang ini kasih masuk dalam perbendaharaan bait suci atau kemah suci, karena mau digunakan untuk membuat perlengkapan-perlengkapan ibadah. Tapi Arkan kemudian membawa barang-barang itu dalam kemahnya. Dia simpan di tumpukan barang yang paling bawah. Apa mesti saya ceritakan? Kadang kalau kita mau kasih sembunyi dosa itu rapat-rapat. Betul kan? Gak ada orang lihat, gak ada orang tahu. Taruh di tumpukan barang yang paling bawah. Kasih sembunyi dalam handphone, namanya dikasih beda. Banyak hal. Tapi disinilah kita pagi hari ini sama-sama diingatkan oleh Tuhan. Seberapapun kita pintar menyembunyikan kesalahan dan dosa kita, Tuhan tidak akan berkenan. Sehingga kemudian kita mulai berpikir, kenapa ya kok hidup saya makin turun begini? Oh kenapa ya kok tiba-tiba semuanya jadi sulit begini ya? Kadang kita perlu lihat, kita perlu mengoreksi diri kita. Saya tidak menyinggung. Oh berarti yang miskin pasti banyak dosa Pak Adi. Enggak. Saya enggak bilang begitu. Apa semua yang miskin banyak dosa? Kamu dalam kutuk ya makanya kamu jadi miskin begitu. Kamu jadi sakit-sakitan. Enggak. Kalau kita kemudian berkekurangan tapi kita udah hidup benar. Itu berarti sebuah pemurnian yang Tuhan kerjakan. Tapi kalau hidup kita berkesusahan, berkekurangan, sulit. Dan kita mengoreksi diri kita, oh saya sudah meninggalkan saat teduh saya. Oh saya udah banyak kerja, sampai minggu pun saya sikat, saya gak pergi ibadah. Oh jadi Tuhan dihukum dong kalau gak biar. Bukan, Tuhan sayang sama kita. Kalau doanya Pendeta Vincent tadi pagi, maka dia akan memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kemenangan iman itu dimulai dengan yang disebut dengan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang terkasih, seluruh hamba-hamba Tuhan. Semua orang punya kelemahannya masing-masing.
bergumul dengan kelemahannya masing-masing. Semua orang saya yakin pernah jatuh di dalam kelemahannya. Tapi yang terpenting, kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Kemudian kita menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Kita berubah, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak lagi jatuh di dalam kesalahan yang sama. Ada orang bertanya, Pak Adi, saya dalam hidup rumah tangga ini, istri saya kok nggak bisa hormat sama saya sih? Bukankah firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suamimu. Tapi kadang-kala kita mesti duduk sebentar. Hai suami, kasihilah istrimu. Maka kita mesti koreksi diri kita. Saya ngomongnya udah lembut gak sih sama istri? Oh, saya selama ini dengan istri bagaimana memperlakukan dia, memperlakukan anak-anak. Ada sebuah buku bagus Bapak Ibu Saudara. Buku lama sebetulnya Bu Nini. Ya. Judulnya adalah Ribut Rukun. Tulisannya Bapak Pendeta Andar Ismail. Nanti kalau ada kesempatan cek. Jadi buku itu menunjukkan bahwa dinamika rumah tangga itu nggak ada yang flat. Ada ributnya, ada rukunnya. Itu hal yang lumrah karena itu memproses dua pihak. Tapi disinilah kita mau pagi hari ini belajar dari kekalahan Israel terhadap kota Ai yang kecil itu. Karena ada dosa yang tidak diselesaikan. Ada kalanya kita berpikir bahwa Tuhan bisa memaklumi. Oh yang begini mungkin biasa aja. Saya berdiri di sini, di podium, di mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Saya penuh dengan kelemahan. Itu ada beliau di lantai 1 sana itu. Saya berdebat sama dia seminggu mungkin 2-3 kali. Berdebat. Tapi kemudian saya belajar, saya sulit banget orang dikandani. Saya ini orang angel dikandani. Ras kata istri saya. Sudah dibilang, lantainya jangan dibersihkan pakai cairan keras. Tetap saya coba, akhirnya tidak karu-karuan. Nah, Arkan bin Zikri, dia menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan itu dalam kemahnya. Itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada bangsa itu. Sehingga sekalipun musuhnya tidak besar, sekalipun musuhnya menurut perhitungan tidak kuat, mereka tetap saja tidak disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci daripada kemenangan iman yang pertama adalah pertobatan. Waktu kita bertobat, mungkin semua dosa dan kesalahan kita diungkap, kita rasa malu. Tapi kemudian kita mengalami sebuah kemerdekaan. Karena kekristenan itu, kunci daripada perubahan cuma satu, namanya keterbukaan. Karena itulah pertobatan itu akan melahirkan yang namanya pemulihan. Yosua 8 ayat yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Ketika bangsa itu tahu bahwa ada seorang di tengah-tengah bangsa itu yang berbuat salah, berbuat dosa, maka bangsa itu menyelesaikan persoalan itu. Ketika Arkan sudah menerima hukumannya, maka Tuhan menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita susah sesaat karena kita punya salah, terima sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita jadi benar, supaya kita jadi baik, supaya kita jadi berkenan kepada Tuhan.
Pak Hadi, saya dulu kalau usaha bisnis tuh semua cara saya pakai. Memang Pak Hadi cepat untung besar. Tapi kemudian kepleset juga kita ujung-ujungnya. Kita maling kecil, ada orang yang lebih besar lagi malingnya, lebih pintar lagi jagonya. Lalu kita jadi susah, usaha kita jadi turun. Lalu kita sadar, Tuhan saya pernah keliru nih. Kelola usaha dengan cara yang gak betul. Terima, jalani, minta ampun tapi jangan berhenti. Kota Ai masih harus dikalahkan. Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Maka ketika kita sudah mengakui setiap dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menghapuskan segala kesalahan kita. Kemudian Dia membetulkan kita, membetulkan hidup kita, memberi kita kemampuan kembali. Maka ketika kita diberkati, berkat itu adalah berkat yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kemenangan iman bisa terjadi kalau diawali dengan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka disitulah Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hati setiap orang. Yang kedua, apa persoalan orang Israel? Yang pertama adalah dosa. Solusinya adalah bertobat. Yang kedua, persoalannya apa? Yosua 7 ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana apa? Sedikit saja. Kadang itu kalau kita udah hebat, kadang kalau kita udah pinter, kalau kita udah mampu, kita pikir yang begini tidak perlu Tuhan. Maka kita punya sebuah kesombongan. Kita berurusan dengan sebuah persoalan. Udah deh, gampang. Kemarin kan begini beres. Kita gak perlu doa. Kita gak perlu Tuhan tolong saya, ini hari saya harus selesaikan persoalan. Gak gampang, ada banyak yang kita punya. Ketika orang Israel mulai memandang remeh kota Ai, maka disitulah mereka mulai berpikir, saya bisa mengalahkan Ai hanya dengan kekuatan 3.000 orang saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan seluruh keadaan di sekitar kita. Kemudian kita lihat, hari ini kerjaan saya masih bagus. Hari ini kesehatan saya masih oke. Saya belum perlu-perlu banget datang ke gereja. Saya belum perlu-perlu banget banyak-banyak doa. Nanti deh kalau sudah 60 lewat sedikit aja ya Pak Roni. Gula darah naik, asam urat naik. Baru kita mulai datang sama Tuhan. Hati-hati. Kota Ai dianggap kecil. Maka mereka tidak melibatkan Tuhan. Karena itulah dalam hidup kita. Mari kita mulai belajar yang namanya kerendahan hati. Kita selalu sadar setiap hari pagi kita bangun. Kalau bukan Tuhan saya gak bisa bangun pagi ini. Kalau bukan Tuhan menyertai usaha saya ini hari ini bisa tidak berjalan dengan baik. Saya ini hidupnya di Lingkar Timur, Pak Handoko. Di perumahan di Lingkar Timur Sidoarjo. Yang mengikuti live streaming ini tak jelaskan ya. Sidoarjo itu ada daerah Lingkar Timur namanya. Di sana itu adalah lintasan mobil-mobil besar. Karena Lingkar Timur itu jalurnya industri, jalurnya pergudangan. Jadi saya selama tinggal di sana dari tahun 2015. 2013 saya tinggal di belakang lagi dekat kuburan sana itu. Nah, saya selama tinggal di sana saya sudah berkali-kali melihat yang namanya kecelakaan. Biasanya kendaraan roda 2. Karena apa? Belakang kontainer nggak nampak dia. Makanya setiap kali saya keluar dari perumahan pinggir jalan, itu kita bingung. Mau nyebrang itu susahnya bukan main.
Kalau saya bisa keluar dari lingkar timur sampai di gereja, saya kemudian bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih iso nyebrang dalan kui. Iya loh Bu Dwi. Itu daerah yang tidak ramah untuk kendaraan roda 2. Demikian juga dalam hidup ini. Jangan pernah kita menganggap kecil sebuah keadaan sehingga kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Jadikan dia segala-galanya dalam hidup kita. Bagi ekonomi, bagi rumah tangga, masa depan anak, kesehatan kita. Karena hari ini sehat belum tentu besok pagi kita juga sama sehatnya dengan hari ini. Hari ini kita masih punya kerjaan Pak Roni. Apa dipastikan minggu depan kita masih punya kerjaan? Belum tentu. Kita pikir usaha lagi bagus-bagusnya. Siapa bisa nyamin minggu depan usaha itu lagi gak bagus lagi? Jadi mari kita perhatikan bahwa dalam setiap keadaan adalah sebuah pertempuran yang membutuhkan keterlibatan Tuhan. Pada disitulah kita tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah berjalan kalau tidak dalam pimpinan Tuhan. Sebagaimana Musa berdoa, kalau engkau tidak memimpin berjalan di depan kami, kami tidak akan pernah mau berjalan. Itu baru iman yang luar biasa. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, pertama bertobat, kita berubah. Tuhan memulihkan. Namun kemudian kita melihat bahwa kita akan berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Disitulah kita butuh yang namanya kerendahan hati. Kalau orang sudah memiliki kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan yang dinamakan pertolongan. Yosua 8 ayat yang ke-7. Maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Persoalan yang sama yang pernah membuat kita malu, yang pernah membuat kita kalah. Waktu kita bertobat Tuhan memulihkan kita. Waktu kita rendah hati maka Tuhan memberikan kita pertolongan. Hadapi lagi, aku akan menyertai langkahmu. Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya berbicara namanya kemenangan iman. Bagaimana kita mengalami sebuah kemenangan yang sungguh-sungguh. Saya bisa membedakan orang yang dalam hidupnya pernah mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Atau yang hanya sekedar dengar kata orang. Saya berikan contoh minggu lalu, hari Kamis. Saya lihat upacara hari kemerdekaan RI itu. Saya lihat barisan veteran. Tahu veteran? Veteran adalah orang-orang yang diberikan pengakuan oleh negara bahwa mereka telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Itu veteran, kalau nyanyi lagu Hari Merdeka Pak Handoko, 17 Agustus tahun 45. Waduh, untungnya wis gak ono kabeh Pak Handoko. Merodoli kabeh. Tapi semangatnya gak pernah merodoli. Karena apa? Karena mereka pernah berjuang. Mereka pernah berdarah. Demikian jika orang Kristen. Kalau dalam hidupnya dia pernah mengalami sebuah pergumulan yang melibatkan Tuhan. Maka dia akan bersyukur. Maka dia akan menaikkan sebuah pujian. Thank you, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Itu memuji Tuhan gak bisa diam loh ya. Air mata mengalir. Kemudian kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita gak hafal lagunya. Denger di telinga aja udah merebes milih. Aduh Tuhan, thank you ya banget. Aku gak bisa nyanyi lagu itu. Tapi aku denger itu yang ku alami dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara. Kemenangan iman itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau ada yang namanya pertobatan. Kalau ada yang namanya kerendahan hati. Dan pada akhir kisah itu Yosua 8:28. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing. Untuk selama-lamanya menjadi tempat yang tandus sampai sekarang pada saat ayat itu ditulis. Artinya apa? Buat persoalan itu takluk di hadapanmu.
dengan melibatkan Tuhan dalam setiap hal. Ayo kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Jangan lama-lama, ini sesi 1. App-nya aja.